Ketika Juventus mendatangkan Paulo Dybala dari Palermo pada tahun 2015 lalu, manajemen Sinyonya tua berniat menjadikan Dybala sebagai poros proyek baru Juventus. Bahkan kala itu Juventus berhasrat ingin membentuk Dybala menjadi Alessandro Del Piero baru Bianconeri. Hal itu semakin terlihat ketika Juventus memberikan nomor punggung 10 pada La Gioia sejak tahun 2017 lalu. Ekspektasi publik pada sosok Paulo Dybala pun semakin tinggi dan label The Next Del Piero pun semakin melekat pada diri pemain asal Argentina tersebut. Nomor 10 memang spesial, sebuah kehormatan bagi saya bisa memakainya karena nomor ini melambangkan tanggung jawab dan sejarah besar di Juventus. Bagi saya ini bukan cuma mimpi yang jadi nyata, tetapi juga menjadi tanda komitmen yang lebih besar pada diri saya untuk bisa membawa tim ini menang di setiap laga, di semua kompetisi, dan untuk semua trofi. Itulah pernyataan Paulo Dybala setelah ia resmi menjadi tuan baru nomor 10 di Juventus. Di musim pertamanya memakai nomor punggung keramat Bianconeri, Dybala langsung menunjukkan performanya yang gemilang. La Gioia sukses mencetak 26 gol dari 46 pertandingan bersama Juventus di semua kompetisi. Berkat capaian tersebut, Paulo Dybala pun semakin dicintai publik kota Turin, hingga namanya selalu berkumandang di tribun Juventus Stadium di tiap laganya. Di musim selanjutnya, penampilan Dybala mulai mengalami penurunan. Kedatangan Cristiano Ronaldo sedikit banyak dinilai jadi salah satu pengaruhnya. Namun pengaruh terbesar adalah cedera yang dialami Dybala pada awal tahun 2019 lalu. Akibat cedera tersebut, Dybala harus absen membela Juventus selama 3 bulan lebih. Di musim berikutnya, Dybala berjuang untuk kembali menemukan performa terbaiknya. Meski kerap mendapatkan cedera kambuhan, pelan-pelan Dybala mampu menunjukkan kelasnya kembali. Sejak 2020 lalu, manajemen Juventus mencoba menawarkan kontrak baru pada Dybala. Namun negosiasi selalu gagal karena tak menemui kesepakatan. Pihak Dybala meminta kenaikan gaji yang besar karena Dybala dianggap sebagai bandera dan kapten masa depan Juventus. Memasuki musim 2021-2022, Juventus masih menawarkan kontrak baru pada Dybala karena Juventus masih ingin mempertahankan Dybala di Turin. Pada November 2021, Juventus memberikan penawaran baru pada Dybala. Bianconeri menawarkan gaji 10 juta euro per tahun dan jaminan sebagai kapten baru Juventus di musim berikutnya. Namun pihak Dybala tidak menanggapinya. Dybala justru menelpon Marotta dan bertanya tentang peluangnya bergabung ke Inter Milan. Mengetahui hal itu, pihak Juventus pun kesal dan menunda perpanjangan kontrak Dybala. Lalu ketika agen Dybala mencoba meminta kejelasan tentang masa depan kliennya, Juventus langsung mengubah penawaran. Manajemen Juventus hanya bersedia berbicara perpanjangan kontrak jika Dybala bersedia menerima gaji sebesar 7 juta euro per tahun. Hal itu dikarenakan Juventus kini telah menjadikan Dusan Vlahovic sebagai poros di proyek baru Juventus dan mempersilahkan Dybala angkat kaki jika tidak bersedia menerima tawaran yang diberikan. Dan pada akhirnya, manajemen Juventus dan pihak Dybala pun memutuskan untuk berpisah setelah musim 2021-2022 selesai. Ibarat kata pepatah, penyesalan selalu datang terlambat. Setelah Dybala meninggalkan Juventus, Dybala tak juga mendapatkan klub baru. Inter Milan yang awalnya tertarik padanya dikabarkan tak lagi berminat pada pemain 28 tahun tersebut. Beberapa klub sebenarnya berminat pada Dybala, namun tingginya permintaan gaji dari sang pemain membuat klub tersebut mengurungkan niatnya. Setelah tak ada klub yang serius meminangnya, Dybala kini dikabarkan menawarkan dirinya kembali ke Juventus dan bersedia menerima gaji 6 juta euro per tahun. Namun tampaknya Juventus sudah tak berminat lagi pada Dybala. Kasus Paulo Dybala ini membuat sang pemain memang tak layak disandingkan dengan seorang Alessandro Del Piero. Cinta Del Piero pada Juventus tak bisa diukur dengan uang. Bahkan ketika Juventus terdegradasi ke Serie B pada tahun 2006 lalu, Del Piero tetap setia pada Sinyonya tua. Padahal saat itu banyak klub yang ingin membawanya keluar dari Juventus dengan gaji yang lebih besar, salah satunya Real Madrid. Kala itu Zinedine Zidane menelpon Del Piero beberapa minggu setelah Juventus dipaksa degradasi ke Serie B. "Alex, aku telah mendengar semuanya. Aku turut bersedih atas apa yang terjadi pada Juventus. Tapi apakah kau sungguh-sungguh dengan keputusanmu untuk bertahan? Aku tidak pernah membayangkan pemain sepertimu bermain di kasta kedua.
kau terlalu besar untuk berada di Serie B. Aku telah berbicara dengan pelatih baru kami, Fabio Capello, dan dia sangat ingin membawamu ke tim ini. Datanglah ke Madrid. Kau akan meraih segalanya di sini, dan tentu dengan gaji yang jauh lebih besar. Kami semua akan sangat senang menyambutmu, kata Zidane coba membujuk Del Piero. Namun jawaban Del Piero kala itu sangat mengejutkan Zidane. Aku sangat menghormatimu, aku menghargai penawaranmu dan juga semua pemikiranmu. Tapi aku tidak lebih besar dari Juventus. Dan tentu saja Juventus jauh lebih tidak pantas untuk berada di Serie B. Maafkan aku Zizou, aku tidak akan meninggalkan Juventus sampai kapanpun, kecuali jika tim ini sendiri yang menginginkan aku untuk pergi. Ini bukan hanya tentang trofi ataupun gaji, tapi ini tentang cinta antara aku dan Juventus. Dengarkan aku Zizou, Juventus telah membawaku saat aku masih muda, dan kini saatnya aku membawa Juventus kembali. Aku akan tetap di sini, bertahan hingga akhir, dan dengan bangga mengenakan kostum kebesaran hitam putih. Aku tidak peduli meski harus bermain tanpa gaji sekalipun. Setelah mendengar ucapan Del Piero tersebut, Zidane meminta maaf pada Del Piero dan menghormati semua keputusannya. Harusnya Dybala perlu belajar banyak pada Alex Del Piero tentang cinta pada Juventus. Namun nyatanya, Dybala langsung menanggapi dirinya sebagai bandera dan kapten masa depan Juventus. Padahal masih muda, tergoda pada setumpuk uang. Namun memang seperti itulah bintang sepak bola di zaman sekarang. Tak ada lagi loyalitas dan cinta. Di era saat ini, kita tidak akan pernah lagi menemukan sosok seperti Alessandro Del Piero, Francesco Totti, Paolo Maldini, dan Javier Zanetti. Mereka tetap setia pada tim yang dibelanya meski dalam keadaan terpuruk sekalipun.